Selamat malam saudara, saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hari ini bertepatan dengan 87 tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dan untuk itu kami mengangkat tema mengenai semangat pemuda melawan narkoba. Mengapa tema ini kami angkat? Karena memang 87 tahun yang lalu generasi muda kita dihadapkan pada masalah disintegrasi sehingga kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Tapi kemudian generasi muda saat ini dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya adalah masalah narkoba. Untuk itu bersama kami sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berbincang malam hari ini. Yang pertama adalah Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Hari Hikmat. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak Dina. Ya, lalu juga hadir Kepala Panti Rehabilitasi Korban Narkoba PSPP Galih Pakuan Bogor, Bapak Beni Sujanto. Selamat malam, Pak Beni. Lalu hadir juga Muhammad E. Yunus atau dipanggil Mas Ale, ia adalah recovery person. Selamat malam, Mas Ale. Malam. Baik, mungkin kita bisa jelaskan terlebih dahulu maksudnya recovery person. Mas Ali mungkin dulu pernah terjerumus ya sebagai pengguna narkoba dan kini sudah pulih. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, tahun ini adalah 87 tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya sebelum ke Bapak berdua, saya tanya ke Mas Ali terlebih dahulu. Bagaimana sebagai generasi muda saat ini kita memaknai Sumpah Pemuda, Mas? Apa ya? Kalau saya memaknai Sumpah Pemuda ini terus berkarya aja, terus berkarya dan perbanyak aksi, sedikit bicara, itu aja. Terus berkarya, perbanyak aksi, sedikit bicara. Baik, itu ya kuncinya ya. Kalau dari Pak Hari, Pak, bagaimana kita harus memaknai Sumpah Pemuda tentunya secara lebih strategis? Ya, artinya sebagai pemuda Indonesia harus kreatif, inovatif, dan juga mempunyai militansi untuk menghadapi masalah-masalah kebangsaan. Termasuk masalah narkoba ini harus dijadikan musuh bersama untuk kalangan generasi muda. Karena ini akan merusak generasi muda Indonesia ke depan. Dan bisa menghancurkan, bahkan membunuh para pemuda Indonesia. Dan itu memang menjadi ancaman yang serius. Ya, ini ancaman laten dari narkoba itu untuk bangsa Indonesia. Kalau dari pendapat Pak Beni, Pak, bagaimana kita seharusnya sebagai pemuda memaknai Sumpah Pemuda, terutama ini saat ini pemerintah sedang mencanangkan program revolusi mental. Ya, yang pertama kita sepakati bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pemuda harus komitmen di situ. Satu keputusan jangan sampai pakai narkoba, karena memang narkoba itu merusak sendi-sendi kehidupan. Terutama bagi pemuda yang punya notabene mereka sebagai calon penerus bangsa ini, tentunya harus siap, harus sehat secara fisik, mental maupun psikososial dan sosial. Narkoba ternyata merusak sendi-sendi kehidupannya. Seberapa buruk dampak dari atau pengaruh negatif dari narkoba itu sendiri, Pak Hari mungkin? Ya, sebetulnya secara individu memang para pengguna narkoba itu bisa terdeteksi ya. Kalau di istilah anak muda sekarang error gitu. Apa karena itu mengganggu sel-sel saraf otak. Jadi ada neurotransmitter yang rusak ya, akibat dari pengguna narkoba. Tetapi lebih luas lagi, individu-individu tersebut kan berinteraksi dengan pemuda yang lain. Nah, inilah yang faktor pertemanan ini merupakan persentase tertinggi ya, tersebar luasnya pengguna narkoba, hampir 70% hasil penelitian itu disebabkan karena dia diperkenalkan oleh teman-temannya. Dan ini kan berarti ada konvergensi penyebar luasan pengguna narkoba di kalangan pemuda itu sendiri. Ya, dan ini dampaknya kan sangat luas, tidak hanya aspek kerusakan sel-sel saraf, tetapi juga secara mental akan mengalami kemunduran dan secara fisik juga bisa terpapar dan bahkan masa depan mereka menjadi tidak jelas. Ya. Baik, Mas Ale, dari pengalaman Mas Ale, seberapa buruk sih dampak negatif dari narkoba itu? Tadi kalau disebutkan secara mental dan juga secara fisik, lalu bagaimana juga dampaknya terhadap lingkungan di sekitar? Buruk banget, Mbak. Buruk banget. Sebetulnya kalau ditanya
jujur ya, saya harus bicara jujur. Malu sebetulnya kalau misalnya dibilang dulu pernah pakai narkoba gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai pemuda bangsa yang besar ini gitu kan. Tapi kenapa berani juga, karena itu tadi dampak buruknya luar biasa. Contoh kecil saja ya, contoh kecil, saya sekolah, orang mungkin S1 4 tahun, paling lama 3 tahun, saya 8 tahun. Itu satu proses yang buruk kan, bukan sebuah prestasi. Secara fisik sudah jelas gitu. Kalaupun misalnya orang bilang sekarang lihat, wah sekarang gemuk ya, sekarang sehat ya, sekarang segar. Iya, tapi di dalamnya ada, ya saya kena dulu sempat hepatitis, penyakit paru-paru dan lain-lain. Itu baru untuk pribadi sendiri. Belum lagi untuk sosial gitu kan. Stigma itu kan sampai sekarang masih ada. Kalau ada yang hilang di dalam rumah, sendok hilang aja pasti yang pertama ditanya adalah kami dulu yang pernah menjadi penyalahguna narkoba. Pasti itu. Belum lagi lingkungan yang di luar. Mau berangkat ke masjid aja, nanti orang masjid nanya gitu, mau kemana gitu ya kan gitu. Takut nanti kotak amalnya hilang lah, apalah dan lain-lain kerap gitu kan. menjadi dianggap sebagai tertuduh betul, gitu betul, ya. Itu yang akhirnya menjadi beban tersendiri buat kami sekarang, memberanikan diri untuk kasih tahu kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini untuk stop dan jauhi narkoba. Karena sedikit pun tidak ada manfaat ya, tidak ada manfaat. Gitu. Baik, aja. Pak Benny yang kerap berinteraksi dengan para pengguna maupun pecandu narkoba ini, sejauh mana Pak dampak buruk dari pengguna narkoba itu? Tadi saya nyambung Om Ale, sebetulnya ada 4 ong. Ya. Yang pertama itu bohong. Mereka kerap kali berperilaku untuk membohongi keluarga atau orang tua untuk mendapatkan sesuatu demi narkoba. Dengan berbagai cara. Lalu kemudian setelah itu ketika misalkan ada rasa ketagihan atau misalkan pingin, dia bengong. Dampaknya itu jadi bengong. Jadi nggak bisa fokus. Bengong. Terakhir, ketiga tadi ketika ada barang hilang, mereka tuh nyolong Pak. Nyolong itu betul mereka lakukan. Ya untuk dijual lalu kemudian beli apa. Dan yang terakhir kalau misalkan 3 ini tidak tercapai, dia nodong. Jadi 4 ini yang sering kita diskusikan sama teman-teman di panti rehab kami, bagaimana bisa kita rubah tentang paradigma 4 yang muncul sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, menghindari bagaimana dia bengong, bagaimana dia berperilaku untuk bohong, berperilaku untuk nyolong itu sendiri. Dan jangan sampai nodong. Jangan sampai nodong. Apa saja sih Pak di program rehabilitasi itu yang terpenting atau terutama ditanamkan kepada para pengguna ini agar bisa pulih? Sebetulnya programnya di Kementerian Sosial, di salah satu UPT kami di Galih Pakuan dan satu lagi di Medan, itu merubah sikap mental dan perilaku supaya berfungsi secara sosial melalui rehabilitasi sosial, melalui bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan dalam rangka merubah aspek biopsikososial dan spiritualnya itu. Nah, yang terberat yang mana itu? Yang terberat di mental, di mental. Berkaitan sebetulnya semuanya berarsiran, tidak ada yang terberat, tapi bagaimana kita kembalikan kepada individual, case by case itu berbeda. Misalkan Pak Hari Hikmat, saya atau Om Ale, itu ketika misalkan sama-sama pengguna, sama-sama menggunakan yang sama, itu akan berbeda, permasalahan secara sosial itu akan berbeda. Tidak bisa ditentukan karena ini dia pakai, sama misalkan sabu kita pakai semua, masalahnya sama, belum tentu. Karena banyak faktor, baik faktor yang ada dari dalam dirinya sendiri, internal, maupun faktor yang mempengaruhi eksternal. Jadi pengaruh narkoba ini bisa berbeda-beda terhadap orang per orang gitu ya? Termasuk dalam penanganannya. Penanganannya mereka tidak bisa kita kategorikan, ini penanganan harus 6 bulan, rata-rata 6 bulan semuanya sembuh. Tidak bisa. 6 bulan pulih nggak ada. Itu berbeda. Tergantung kepada kembali kepada dirinya sendiri. Terutama di motivasi dirinya. Baik, lalu ketika seseorang sudah direhab, ya, apakah lalu kemudian dia bisa sembuh total, Mas Ale? Kalau di istilah kami ya, sembuh total itu cuma satu, kalau dia meninggal. Itu kalau dia masih hidup, makanya perlu ada namanya program lanjutan daripada dari sebuah proses rehabilitasi, karena untuk menjaga kepulihan itu perlu satu support system.
Jadi di dalam proses rehabilitasi juga perlu melibatkan orang-orang. Dalam hal ini ada keluarga, orang tua, jadi disebutnya dan bukan sembuh tapi pulih gitu ya. Iya, pulih dalam arti memang harus dijaga terus, harus di-maintain, disupport betul. oleh diri sendiri maupun juga lingkungan dan keluarga. Betul. Karena bisa saja sewaktu-waktu nanti dia kembali. Misalnya kayak saya masuk dalam satu proses rehabilitasi gitu kan. Itu tadi yang seperti Pak Beni sampaikan. Tidak ada kepastian yang pasti bahwa orang direhab 6 bulan terus keluar itu bisa langsung baik seperti yang diharapkan gitu. Itu belum tentu juga kalau support sistemnya itu tidak menunjang. Jadi bukan kayak mobil gitu, masukin bengkel terus keluar langsung bisa bagus lagi gitu, enggak. Karena tadi yang diperbaiki adalah itu tadi, perilakunya, mentalnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Kalaupun misalnya penyalahguna ini sudah masuk dalam proses rehabilitasi, katakanlah saya masuk dalam proses rehabilitasi, tapi keluarga pun tidak belajar bagaimana menghadapi dan menangani tentang narkoba ini, di rumah masih ada stigma, nanti tidak lagi ada keamanan dan kenyamanan di dalam rumah, nanti saya cari lagi keamanan dan kenyamanan di rumah, ketemu sama bandar lagi, dikasih lagi, pakai lagi. Baik. Terkait dengan demikian parahnya ya bahaya narkoba ini, dari Kementerian Sosial sendiri Pak memandang pengguna maupun pecandu narkoba ini seperti apa, lalu bagaimana upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Kementerian Sosial untuk menanggulangi bahaya laten narkoba? Ya, sebetulnya kita tahu Presiden sudah mendeklarasi bahwa Indonesia ini dalam keadaan darurat narkoba. Karena dari hasil survei yang dilakukan oleh BNN, itu angka prevalensi pengguna narkoba itu di 2014 sekitar 4,1 juta dan 2015 diperkirakan 5,1 juta. Dan ini angka prevalensi yang kalau dikaji lebih jauh, itu 1 orang di antara 50 ya, itu diperkirakan pernah menggunakan narkoba. Ya, dan dari sisi segmentasi umur, sekarang ini sudah masuk pada kelompok-kelompok usia belia. Padahal itu adalah usia produktif ya? Ya, termasuk sudah masuk ke kalangan SD. Itu. Kemudian upaya yang dilakukan yang SD ini tercatat di tahun 2010 misalkan udah sekitar 5.000 anak yang pernah terpapar narkoba di SD. Ya. Sisi lain juga saat ini sudah dinyatakan oleh lembaga PBB di bidang narkoba bahwa Indonesia ini termasuk jalur yang dituju oleh sindikat internasional. Indonesia ini adalah pasar ya? Ya, karena melihat proporsi pemuda, usia muda Indonesia sangat tinggi, sekitar 60% kan, usia 10 katakanlah sampai 40 tahun. Dan itulah yang dijadikan sasaran utama negara-negara semacam itu, target utama gitu. Sehingga Kementerian Sosial sangat berkepentingan dan juga telah mempunyai mandat ya, sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Kementerian Sosial mempunyai mandat untuk melakukan rehabilitasi sosial. Baik, ditahan dulu di situ Pak, bahwa Kementerian Sosial punya mandat untuk melakukan rehabilitasi sosial. Namun kita harus ikuti dulu jeda berikut ini, dan saudara kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Nggak terus saya pengen apa-apa. punya Yang banyak penting perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depanmu. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI, betul sekali. Perjalanan sejarah bangsa tidak dapat dipisahkan dari kiprah dan dinamika pemuda. Perjuangan pemuda sesuai dengan zamannya menuntut karakter dan jati diri yang kuat. Saat ini pemuda berjumlah sekitar 62 juta jiwa, 26% dari jumlah penduduk Indonesia.
Hal ini menjadi sebuah peluang sekaligus kekuatan dalam membangun Indonesia jika para pemuda dapat dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Itulah sebabnya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mendorong tumbuhnya pemuda yang maju, yang mampu mengembangkan semangat dan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar terhadap pelbagai persoalan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan penghargaan kepada para pemuda pelopor sebagai bentuk konkret kehadiran negara di tengah-tengah para pemuda yang telah menunjukkan kepeloporannya. Kita membutuhkan banyak muda pelopor itu agar mereka memberikan semangat, mengajak, sekaligus memberi contoh bahwa dia adalah role model bagi pemuda masa depan yang akan menguatkan karakter bangsa kita ini. Melalui kepeloporan pemuda, mari wujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, kuat, hebat, dan bermartabat. Hentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini. I Know You Well, Miss Clara. Drive. Musik kimia. Eden Band. Dua drum. Imani Simo. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22, langsung di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI. Betul sekali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Kembali kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Hari, tadi kita terpotong sebelum jeda bahwa apa program dari Kementerian Sosial terkait dengan status Indonesia yang saat ini darurat narkoba itu? Ya, mandat bagi Kementerian Sosial memang pada rehabilitasi sosial. Ya. Salah satu upaya yang sangat serius sekarang dilakukan bahwa setiap pengguna narkoba itu harus diberikan rehabilitasi sosial ke institusi penerima wajib lapor. Tahun ini sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial itu ada 118 IPWL. Di antaranya 2 yang UPT, antara lain yang Galuh Pakuan. Sebelum itu dijelaskan dulu mungkin Pak IPWL dan IPT itu. Ya, institusi penerima wajib lapor itu justru satu institusi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Jadi secara intensif tadi diberikan berbagai bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, termasuk juga mereka mendapatkan terapi-terapi yang dilakukan oleh para profesional pekerja sosial dan konselor adiksi. Karena dalam menangani korban narkoba ini kan tidak bisa dengan bimbingan sosial biasa. Contohnya misalkan seorang profesional social worker harus punya kompetensi di bidang penerapan terapeutik community misalkan, ya, sehingga mereka bisa mengarah kepada pemulihan untuk berusaha keras untuk tidak kembali menjadi pengguna atau relapse. Baik, Pak Hari, di awal pemerintahannya Presiden Jokowi mencanangkan bahwa tahun 2015 ini adalah diupayakan untuk mencapai 100.000 rehabilitasi, 100.000 yang bisa direhabilitasi. Jadi kita bisa dikatakan bahwa para pengguna ini sampai saat ini masih tidak akan terkena sanksi hukum ya Pak ya? Memang aturan undang-undangnya kalau pengguna ya. Karena kemarin ketika kepala BNN yang baru dilantik sempat muncul statement bahwa pengguna pun bisa saja. Ya kalau dia pengguna tetapi juga hukum. Dia termasuk pengedar misalkan, ya dia tetap direhab dan juga tetap mendapatkan sanksi hukum. Tapi kalau dia pengguna murni itu memang harus direhabilitasi. Gitu. Jadi keliru kalau misalkan dia pengguna tetapi mendapatkan sanksi hukum misalkan ya. Nah, tapi sudah tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, ini tidak hanya sebatas bagaimana merecovery ya para pengguna, tetapi menjadi penting sekarang itu melakukan upaya preventif pencegahan. Yeah. Nah, salah satu upaya yang serius yang dilakukan oleh kementerian melalui penyuluhan sosial yang secara masif. Nah, tahun ini sudah 2,5 juta orang yang
menjadi target audiens yang sudah diberikan penyuluhan tentang penyuluhan narkoba. ini melalui cara apa Pak? Artinya bekerja sama dengan siapa? Dengan sekolah-sekolah atau melalui berbagai elemen masyarakat dilibatkan. Di Indonesia ini sebetulnya potensi organisasi-organisasi pemuda yang terlibat di dalam terlibat dalam penanganan nafsa atau pencegahan itu sangat banyak. Dari mulai Granat, ada Ganas, ada PMDN ya. Banyak sekali, dan itu sekarang sudah digalang karena memang selama ini mungkin konsolidasi di antara organisasi masyarakat ya yang peduli pada anti narkoba ini belum menjadi sebuah kesatuan ya. Dan inilah fungsi pemerintah untuk memfasilitasi agar mari kita bergerak bersama. Dan vokal poinnya memang dimandatkan pada Kementerian Sosial untuk bersama-sama. Karena itu di berbagai penyuluhan Kementerian Sosial memang punya fungsional penyuluh sosial. Itu 100 orang sudah terlibat intensif dalam memberikan penyuluhan. Tapi sisi lain, aktivis-aktivis masyarakat, ya, termasuk recovery person, ini dilibatkan karena mereka mempunyai passion yang jelas ya, kuat ya, karena pernah mengalami suka dukanya ketika menjadi pengguna. Nah, satu sisi juga peran media kan menjadi penting. Bagaimana kementerian, terutama Menteri Sosial kan, seringkali menyampaikan berbagai amanat di berbagai kesempatan tentang Indonesia darurat narkoba untuk difahami bersama. Karena ini nggak bisa kalau hanya 1-2 pihak kementerian. Harus semua kementerian termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus peduli pada upaya untuk pemberantasan sekaligus juga pencegahan narkoba. Salah satu yang misalkan diproduksi oleh Kementerian Sosial di Play Store itu bisa di-download Indonesia Darurat Narkoba, dan di berbagai informasi dari yang sifatnya praktis sampai ke hal-hal yang harus dilakukan oleh pengguna, misalkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari narkoba itu bisa diakses di media itu. Memang termasuk itu masih bisa diakses sebatas oleh pada keluarga HP Android. yang tidak ingin anaknya terkena pengaruh narkoba. Menjadi sangat penting ketika berbicara pencegahan. Memang kalau melihat fakta-fakta yang ada, hasil riset yang ada, itu pengaruh pertemanan kan sangat tinggi tadi saya sampaikan. Sehingga memang anak-anak itu sedemikian rupa harus ada kontrol sosial yang sangat kuat dari orang tua, dari keluarga. Ini sudah tentu keluarga menjadi penting, menjadi basis utama untuk melakukan pencegahan ya terhadap penyalahgunaan nafsa yang sekarang sudah masuk pada kelompok-kelompok usia muda. Jadi kalau orang tua keluarga tidak care, ya sudah tentu ini orang tua harus paham dulu kan bahaya narkoba. Itu. Ya, tapi sisi lain mungkin saya sedikit mengulas, ada media-media juga yang diungkapkan di feature apa billboard atau apa yang kadang-kadang menyesatkan. Jadi misalkan saya pernah melihat ada satu billboard di situ minuman oplosan. Tapi di dalam billboard itu ditulis jenis-jenis minuman yang akan dicampur termasuk zat kimia. Baru di situ hindari minuman oplosan, bisa membunuh. Jadi bisa itu kan sama dengan sosialisasi. Ngajarin gitu ya malah ya. Termasuk bagaimana di cara website mengoplos juga kan ada yang sekarang ini diduga satu informasi yang menyesatkan. Nah ini kan penting pemerintah, Kominfo yang menyampaikan informasi yang benar gitu kepada masyarakat. Mensosialisasikannya dengan sosialisasi tepat, ya. secara masif dan memperhatikan segmentasi. Nggak bisa juga materi yang lengkap misalkan harus diberikan pada masyarakat umum. Ya, dan Kemensos juga melihat peran misalkan kepemudaan melalui organisasi Karang Taruna yang sekarang sebetulnya hampir semua desa bahkan ada yang RW itu akan dibangkitkan untuk berperan secara serius di dalam pencegahan narkoba. Kementerian Sosial sudah punya program untuk membantu merehabilitasi para pengguna narkoba ini. Tapi seperti apa sih Pak Beni sebetulnya peran dari keluarga yang diharapkan dan juga peran dari masyarakat yang diharapkan untuk bisa membantu mencegah seseorang terkena narkoba? Satu kalimat yang pernah saya dapatkan dari guru saya, Pak Hari Hikmat, orangnya ada di jadi keluarga bertanggung jawab maka akan terlindungi anggota keluarga itu. Artinya sebetulnya sangat sederhana di era modernisasi sekarang ini, perhatian, kasih sayang, lalu kemudian bagaimana dia bisa berperan orang tua sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak. Kalau itu sudah itu berfungsi, saya pikir akan meminimalisir, terutama di soal perhatian. Sekarang dampaknya adalah anak-anak lebih banyak dia berteman atau bersahabat dengan media elektronik, gadget, HP dan sebagainya daripada dia harus curhat dengan orang tuanya misalnya. Tapi
itulah yang sekarang mengkristal sehingga pengaruh-pengaruh tidak terkontrol sama orang tua pulang malam, pagi sudah berangkat, anak-anak juga mencari pelampiasan kasih sayang terutama. Nah ini berdampak. Begitu pula dengan proses rehabilitasi korban penyalahgunaan nafsa dari Pakuan kami, itu kami juga yang kita rehabilitasi bukan semata-mata si korban penyalahgunanya, si klien atau residennya, termasuk orang tuanya. Orang tua harus tahu program yang dilakukan di panti kami, sehingga nanti ketika proses resosialisasi dan terminasi dikembalikan atau reintegrasi, ada penguatan family support group. Orang tua harus paham apa sih yang harus dilakukan sehingga tidak ada loss lagi, loss perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Dan pembinaan yang dilakukan di panti bersifat terstruktur, ada sistemnya, dan itu sudah baik secara langsung dipaksakan atau tidak dipaksakan melekat dalam diri si korban tersebut. Lalu seperti apa Pak peran masyarakat, terutama untuk mencegah ya, bukan untuk merehab, tapi untuk mencegah? Untuk pencegahan sebetulnya masyarakat juga sebetulnya pada persoalan edukasi ya, edukasi tadi. Banyak lembaga, banyak kementerian atau lembaga yang punya tanggung jawab di situ memberikan informasi yang tepat tentang narkoba itu sendiri. Memberikan informasi yang tepat lalu kemudian dan jangan memandang bahwa korban penyalahgunaan narkotika itu sebagai musuh. Itu mereka harus kita rangkul. Jangan mereka diasingkan, jangan mereka menjadi stigma, dicap buruk dan pasti dijauhi. Kasihan mereka. Sehingga masyarakat di situ harus muncul kepedulian. Tokoh masyarakat di situ harus paham. Nah ini tentunya tadi peran penyuluh sosial, lalu kemudian mungkin di lembaga lain di kepolisian, di BNN, di Kominfo terutama juga bisa menginformasikan tentang itu. Baik. Edukasi dan juga sosialisasi tentang bahaya narkoba yang tepat ini juga ternyata berperan penting untuk menghindari atau mencegah seseorang dari bahaya narkoba. Mas Ali melihatnya kondisi saat ini terkait dengan sosialisasi dan juga edukasi itu apakah sudah jauh lebih baik ketimbang di era 10 tahun yang lalu mungkin misalnya? Ya, mungkin karena proses informasi dan pemahaman ini berkembang juga. Kalau saya secara pribadi melihat ini jauh sekali. Bahkan di dalam proses pencegahan dan preventif ini pun semua lembaga rehabilitasi yang menangani korban penyalahgunaan narkoba yang tadi seperti Pak Hari sampaikan IPWL itu mereka sudah menghimpun sebuah lembaga. Jadi sepakatnya adalah kebaikan yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Makanya sudah terbentuk ada namanya Asosiasi Rehabilitasi Indonesia. Jadi itu ya AIRI itu asosiasi yang memang isinya adalah IPWL itu. Gitu. Ya, 118 IPWL dan diharapkan nanti terus. 118 itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, diharapkan kan nanti itu tambah lagi dan itu adalah salah satu peran yang masyarakat berikan juga untuk bangsa ini. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa sekarang sudah mulai saatnya kita berbuat, tidak saling menyalahkan karena kalau untuk urusan narkoba ini kita tidak bisa lihat ras, agama, gender, usia tidak. Karena memang sepakat Pak, sekarang memang banyak sekali. Karena narkoba ini mengincar siapa saja. Iya, karena bayangkan kita digadang-gadang akan mendapatkan bonus dari Tuhan demografi. Kalau misalnya anak mudanya ini dihancurkan oleh narkoba, habislah kita semua ini. Gitu. Sedikit Mbak Dila, sampaikan tentang informasi dan edukasi. Baik Pak, kita tahan dulu karena ini terkait informasi dan edukasi juga. Kami akan hadirkan dulu terlebih dahulu informasi terkini dalam Indonesia Terkini berikut ini dan saudara kami akan kembali sesaat lagi. Selamat malam saudara, TVRI kembali hadir dengan Indonesia Terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat bersama saya Harismen. Para korban banjir di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya hingga hari ke-8 masih bertahan di tenda darurat menunggu banjir segera surut. Warga bertahan dengan makanan seadanya saja. Ribuan korban banjir di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya mengungsi di tenda darurat menunggu banjir surut. Mereka mendirikan tenda seadanya saja di pinggir jalan raya. Sudah 8 hari warga bertahan menunggu surutnya air.
Banjir akibat luapan Sungai Krung Lami merendam ribuan rumah serta fasilitas umum. Hal itu mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh, sehingga warga hanya bisa pasrah dan berharap banjir segera surut agar dapat beraktivitas normal kembali. Hingga saat ini ribuan rumah masih terendam banjir. Sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing dengan cadangan makanan seadanya. Risnawati, seorang warga, mengatakan dirinya terpaksa mengungsi mengingat ketinggian air semakin meninggi. Ia berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat terkait musibah banjir yang menimpa mereka. Demikian saudara, Indonesia Terkini untuk saat ini. Informasi berikutnya dapat Anda saksikan kurang lebih 30 menit ke depan. Sampai jumpa. Tak kenal, maka tak sayang. Lombok memiliki segalanya, panorama alamnya, dan tempat-tempat wisata yang menjanjikan. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Coba lihat aku di sini kamu akan kuukir di dalam hati. Pendekatannya memang musik, tetapi tetap menggunakan jurus Raja Wali Ngep. Cakep itu artinya cari kemana pesannya. Sabtu dan Minggu Anda akan berbeda setelah ada saya, Cakep Show. Cakep! Selamat datang di Cakep Show. Cari-cari kemana pesannya. Cakep Show. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantang, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab, dan malam hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami mengangkat tema mengenai semangat pemuda melawan narkoba. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 574-3476 atau di 574-3478. Baik, tadi menyambung perbincangan kita sebelum jeda, Pak Beni, tadi ada yang ingin disampaikan terkait dengan edukasi dan juga sosialisasi yang tepat terkait dengan bahaya narkoba. Itu tadi di awal bahwa gerakan untuk penanganan korban penyalahguna nafsa atau narkoba ini tidak bisa dilakukan sendiri hanya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, tapi banyak sektor. Nih, salah satu yang membanggakan di tahun ini kami bekerjasama dengan Kementerian Informatika, Menkominfo, diberikan 3 digit nomor 171 yang sekarang dalam masa uji coba sampai bulan Desember ini untuk layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh penyalahguna narkotika ataupun keluarganya yang malu-malu untuk datang ke IPWL.
Mereka bisa angkat telepon lalu kemudian mencari di situ informasi terlebih dulu di situ, mencari informasi atau misalkan langsung konsultasi pun bisa. Dan di situ ada disiapkan konselor edik serta Satuan Bakti Pekerja Sosial yang siap memfasilitasi informasi-informasi tersebut. Nah, ini saya pikir menjadi hal yang positif dan berharap nanti di tingkat pimpinan Pak Hari bisa dilakukan replikasi di seluruh IPWL sehingga ini akan menjadi akses mudah dijangkau oleh siapapun. Dan ini dampak pengalaman 3 bulan terakhir ini tentang telepon sahabat Adisi 02171 di Galih Pakuan. Kita hampir setiap hari ada yang melakukan telepon, walaupun masih banyak yang salah sambung. Itu masih banyak. Tapi nanti ini dalam pembenahan sistem. Lalu kemudian kita menindaklanjuti bagaimana korban yang butuh perlindungan saat itu juga. Orang tuanya karena misalkan terancam, dia posisi mengamuk, posisi mengancam dirinya sendiri, mengancam orang tuanya, sehingga dia nelpon ke 171 dan kita langsung responsif melalui tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat lalu kita kemudian menjangkau terutama untuk wilayah Jabodetabek. Ketika persoalan itu ada di luar Pulau Jawa misalnya, lalu kita berkoordinasi dengan IPWL terdekat itu sendiri. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari pemirsa TVRI terkait dengan tema kita malam hari ini. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Ya, sayang sekali, sepertinya terputus. Nanti kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Ya, silakan Pak Hari. Akses untuk 171 itu belum bisa diakses oleh semua operator. Jadi ini sebetulnya menjadi himbauan juga, perlu ada langkah-langkah bersama lah ya, biar 171 itu bisa diakses oleh semua operator. Sekarang kan masih pakai 021. Harusnya kan 171 kalau bisa diakses oleh semua operator, termasuk dari handphone, dari apa kan. Kalau kita punya komitmen bersama, marilah. Ya, jangan pengalaman di telepon sahabat anak yang 129 kan sampai sekarang kan tidak terpecahkan karena operator masih pada konstruksi masing-masing. Itu padahal ini udah darurat narkoba. Kalau bisa ya 171 ini sebagai nomor bersama itu. Yang bisa diakses oleh siapapun gitu, di daerah manapun. Meskipun juga selain telepon bisa langsung datang ke IPWL itu tadi. Ketika kemudian seseorang ataupun keluarga datang ke IPWL akan ditangani oleh